sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri, lebih segala yang terbaik dalam-Mu, tak berkesudahan, kekal selamanya. Hidupku bawa kepadamu, hidupku. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Putri yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia berkenan. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Besaran-Mu beri segalanya, beri yang terbaik. Haleluya. Mari kita sama-sama puji Dia lebih lagi. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri, haleluya, lebih segala yang terbaik. baik dalam-Mu, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku. Terimalah dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia berkenan. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Besaran-Mu beri segalanya. Ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia berkenan. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu beri segalanya, beri yang terbaik. Are we ready to move, church? Come on. Pam pam para, pam param para, pam pam para, pam pam para, pam pam para, pam param para, pam pam para, pam param para, pam pam para, pam param para. Once again. Pam pam para, pam param para, pam pam para, pam pam. Yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia berkenan. Ya hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Besaran-Mu. Come on, once again, let's praise Him. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita akan memberikan yang terbaik. Tapi sebelumnya aku mau undang kita untuk sama-sama baca dulu firman Tuhan yang diambil dari Kejadian. Kejadian pasalnya yang keempat, di ayat yang ketiga sampai yang kelima. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Dari firman Tuhan ini versi bahasa Indonesianya. Waktu aku baca dari versi bahasa Inggrisnya di NLT, dikatakan bahwa ketika Kain itu memberikan persembahan, dia hanya memberikan sebagian atau setengah dari apa yang dia punya. Sedangkan Habel itu memberikan the best gift atau the best portion dari apa yang ia punya gitu. Dan aku mau ajak kita semua sama-sama untuk belajar dari kehidupan Kain dan Habel ini gitu. Bukan bicara tentang, kita tahu Kain itu bekerja sebagai petani dan bukan artinya Tuhan itu tidak mengindahkan persembahan Kain, cuma dari hasil pertanian, sedangkan si Habel ini memberikan daging-daging yang mungkin kelihatannya lebih bernilai harganya. Bukan tentang bicara tentang kuantitasnya, tapi justru kualitasnya yang dilihat dari kehidupan kita atau yang dicerminkan dari sikap hati kita gitu. Seperti Kain dan Habel ini, Tuhan itu begitu rindu ketika kita sama-sama memberikan persembahan, kita memberikan yang terbaik apa yang ada dalam kehidupan kita. Bukan tentang seberapa besar nominalnya, bukan tentang seberapa besar bagian yang kita taruh atau kita berikan kepada Tuhan, tapi yang Tuhan indahkan itu adalah sebuah persembahan yang benar-benar tulus, murni, dari hati kita, sebuah persembahan yang benar-benar yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Dan aku yakin dan percaya ini bukan cuma tentang bicara soal uang, tapi maukah kita sama-sama belajar dari segala aspek kehidupan kita tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan, termasuk dari kehidupan kita, dari finansial kita, dari waktu kita. Kalau kita bisa berikan yang terbaik untuk orang-orang di sekeliling kita, kalau kita bisa berikan yang terbaik mungkin untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, untuk pekerjaan kita, untuk studi kita, maukah kita sama-sama juga berikan yang terbaik untuk Tuhan kita? Dan itulah pertanyaan bagi setiap kita gitu. Aku mau ajak kita semua sebelum kita memberikan persembahan, kita punya sikap hati yang benar gitu. Persembahan yang Tuhan indahkan, persembahan yang Tuhan lihat berharga, yang Tuhan pandang sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan, bukan tentang seberapa besar, tapi sebuah persembahan yang benar-benar keluar dan terpancar dari kehidupan atau lahir dari hati kita. So aku mau sama-sama berikan kita waktu yang terbaik untuk memberikan persembahan yang pastinya dengan sukacita, yang pastinya penuh dengan joy, dan di bawah ini sudah ada nomor rekening yang tertera. Aku akan berikan waktu sekitar 1 menit untuk kita boleh sama-sama memberikan persembahan. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang boleh dibagikan Tuhan, untuk hadirat-Mu Tuhan yang boleh hadir Tuhan di tengah-tengah setiap kami, yang boleh kembali mengubahkan Tuhan setiap kehidupan yang ada di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah setiap kehidupan kami, di setiap rumah ya Bapak, sekalipun kami harus menyelenggarakan ibadah secara online ya Bapak. Tapi kami yakin dan percaya Engkau boleh menjamah setiap kami, Engkau boleh mengubahkan kehidupan kami sekali lagi Tuhan. Dan inilah Tuhan setiap persembahan Tuhan yang sudah kami berikan Tuhan, kami mau declare Tuhan bahwa kemenangan ada di tangan kami Tuhan, kemenangan ada di dalam kehidupan kami. Kami mau declare Tuhan kalau Kau Allah yang selalu menyediakan Tuhan ketika kami memberikan yang terbaik Tuhan. Kau gak pernah lepas tangan-Mu dari setiap kehidupan kami, Kau terus akan menjaga setiap kehidupan kami ya Bapa dalam setiap musim kehidupan kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan
Tuhan kami ingin berdoa sama-sama, kami mau bersyafaat Tuhan untuk gereja ini, untuk GBE Eklesia Tuhan, biar Tuhan Engkau terus tambah-tambahkan hikmat Tuhan kepada pemimpin kami Tuhan, kepada Pastor Teddy ya Bapak, kami percaya Tuhan, visi yang besar Tuhan Engkau boleh sampaikan Tuhan di dalam kehidupannya, bukan karena suatu kebetulan Tuhan, tapi ada tanggung jawab besar Tuhan untuk gereja ini, ada kepercayaan Tuhan yang boleh Kau taruh Tuhan ke dalam setiap kehidupan kami Tuhan, jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan, kepada setiap pelayan-pelayan-Mu ya Bapak, dan kami mau adopsi Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, kayak mau adopsi Tuhan, God's vision Tuhan untuk bulan ini Tuhan, untuk minggu ini, untuk hari ini, bahkan untuk satu tahun ke depan ya Bapak, kami yakin dan percaya Kau yang campur tangan Tuhan, the year of discipleship and multiplication Tuhan akan digenapi Tuhan, di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, maupun di dalam keluarga, maupun di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam studi Tuhan, di dalam gereja ini Tuhan, di dalam rumah ini ya Bapak, kami tahu Tuhan Kau yang campur tangan, Kau yang isi Tuhan setiap kekosongan di dalam kehidupan kami Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau yang juga melihat Tuhan setiap kelemahan, setiap kekurangan kami Tuhan, tapi Kau tidak pernah memandang kami hina Tuhan, melainkan Engkau memandang kami berharga, dan Engkau begitu rindu Tuhan memberikan privilege ini Tuhan, memberikan calling yang begitu besar Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami mau speak life, kami speak blessing Tuhan di dalam setiap kehidupan orang-orang yang ada di tempat ini, setiap yang sakit Tuhan boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami berikan, kami lepaskan berkat Tuhan, kami ucapkan kelegaan Tuhan di dalam setiap orang yang saat ini letih, lesu, dan berbeban berat Tuhan, setiap orang yang mengalami masalah Tuhan, yang overwhelmed Tuhan dengan setiap struggle di dalam kehidupannya ya Bapak, biar boleh ada joy, boleh ada peace Tuhan right now mengalir Tuhan di dalam setiap rumah, di dalam setiap keluarga ya Bapak. Kami percaya Tuhan Kau telah mengubah setiap atmosfer Tuhan yang ada di rumah Tuhan, setiap atmosfer yang buruk Tuhan, setiap intimidasi yang mencoba steal our joy Tuhan di dalam kehidupan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami yakin dan percaya Tuhan keluar dari season ini Tuhan, keluar dari masalah ini, umat-umat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini boleh hidup dari kemenangan sampai kepada kemenangan yang lebih besar Tuhan, dan juga kami berdoa untuk setiap event Tuhan yang sebentar lagi akan diadakan Tuhan, untuk Icon, untuk Jesus Conference ya Bapak, kami mau panggil Tuhan setiap nama, kayak panggil setiap orang ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan setiap orang Tuhan yang sudah kami undang, setiap orang yang kami ajak ya Bapak, mereka boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka Tuhan, mereka boleh diubahkan Tuhan, setiap orang yang mati secara rohani Tuhan, mereka boleh kembali hidup lagi ya Bapak, mereka boleh kembali bersekutu dengan-Mu Tuhan, boleh mengalami kasih mula-mula itu Tuhan, boleh mengalami keintiman bersama dengan Roh Kudus ya Bapak. Engkau bangkitkan Tuhan jenderal-jenderal-Mu Tuhan di akhir zaman ini ya Bapak, Kau bangkitkan Tuhan anak-anak muda, generasi anak muda Tuhan, anak-anak kecil, generasi orang tua yang begitu radikal, yang begitu mengasihi Engkau Tuhan, dan kami akan lihat Tuhan penggenapan visi-Mu, penggenapan janji-Mu Tuhan di gereja ini ya Bapak. Ada multiplikasi Tuhan yang kami lihat di CG-CG, ada multiplikasi Tuhan yang akan kami lihat di gereja ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk setiap kesempatan Tuhan, untuk setiap kepercayaan, calling yang boleh Kau berikan Tuhan di dalam kehidupan kami, biar kami boleh mengembang Tuhan ke kanan dan ke kiri ya Bapak. Kami percaya kami akan melihat Engkau bekerja jauh lebih besar dari sebelumnya Tuhan, dan terlepas dari itu kami begitu rindu semakin hari Tuhan kami boleh semakin bergantung dengan-Mu ya Bapak, dan kami juga berdoa speak blessing Tuhan untuk Jakarta, untuk Indonesia Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan kesejahteraan kota kami ya Bapak, kami juga perlu untuk mendoakannya ya Bapak, setiap orang, setiap pemimpin Tuhan, setiap otoritas yang sudah Kau berikan ya Tuhan, biar Engkau juga yang berikan hikmat, Kau yang jaga Tuhan, biar boleh ada kedamaian, boleh ada sejahtera Tuhan di Jakarta dan di Indonesia ya Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Sembah Dia, kita mendekat dalam hadirat-Nya. Sepanjang hidupku, hanya
dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kaulah lindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Kita sama-sama nyanyikan dari awal, kita katakan hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku dan keselamatanku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmatimu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmatimu Roh Kudus. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmatimu Tuhan. Oh, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku,
every moment. Lord, we offer you my life today. We offer you our life, Jesus. Lord, I give you my heart. I give you. Oh, I live for you alone. Every breath that I take, every moment. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Come on, worship Him. I live for you alone. Every breath that I take. Come on, give everything. Every moment I'm awake. All my life I surrender. I'll have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Jesus, you have everything. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, hey. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have in me. Oh, live in me. Lord, have your way in me. Come on, give him a shout of praise. Jesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Welcome home. Selamat berjumpa kembali, selamat beribadah pada hari Minggu yang luar biasa. Tuhan sedang melawat kita semua. Tuhan sedang berbicara kepada semua. Dan kita tahu ada maksud Tuhan pertemuan kita minggu ini. Bagaimana satu tema yang begitu penting kita mendengar sama-sama. One body. Satu tubuh dalam Kristus. Kristus punya tubuh, itu satu. Seperti setiap orang punya tubuh. Kita semua punya tubuh. Punya anggota-anggotanya. Ada mata, telinga, mulut, dan tangan, kaki, dan semua. Demikian juga dalam spirit. Ya, Tuhan kita, Allah kita, Dia punya tubuh. Bagaimana pentingnya tubuh ini? Kita akan belajar hari ini. Kenapa one body of Christ? Satu tubuh, dan satu tubuh. Satu tubuh Kristus. Kesatuan umat Tuhan. Kesatuan orang-orang percaya. Mulai dari sekop kecil dari gereja lokal sampai gereja sekota, gereja se-Indonesia, dan gereja bangsa-bangsa. Kita tahu ini ada satu tema yang penting. Kenapa? Di zaman Rasul Paulus hidup, kepada jemaat di Korintus, ada satu message yang penting yang sama dengan kota kita Jakarta. Kita tahu Korintus adalah kota yang dikatakan kota perdagangan zaman Romawi. Kota yang sangat penting, yang maju, di mana banyak orang pintar, dan banyak situ ada 3 pelabuhan yang boleh menolong, mensuplai, dan bahkan angkut ekspor impor untuk perdagangan Romawi. Dan kita tahu itu kota penting.
Tapi sayangnya di kemajuan seperti kota metropolitan, ada satu masalah yang besar, bahwa kota itu dinamakan kota kesia-siaan. Kenapa sia-sia? Kota itu maju secara fisik, mungkin, tapi secara moral sangat jauh sekali. Ketika itu kota yang dikatakan dipenuhi dengan segala macam dosa, dipenuhi segala macam penyembahan berhala. Kota yang dipenuhi dengan segala hal, dikatakan yang kebobrokan moral, kebobrokan etika, dan semua terjadi itu. Rasul Paulus datang ke kota Korintus. Dia mendirikan jemaatnya dan misi dia, berjalan misinya, dan akhirnya mendirikan gereja Korintus. Apa yang terjadi? Ternyata setelah didirikan, gereja Korintus ini tidak banyak membantu menolong kota ini dipulihkan. Malah sebaliknya, kota Korintus adalah kota yang banyak masalah. Kota yang dipenuhi dengan dosa, penyembahan berhala, seksual, bahkan dikatakan kota yang rawan dengan perpecahan. Apakah kota itu ada karunia roh? Ada. Roh Tuhan bekerja, tapi karunia yang dikatakan di sana membuat tubuh Kristus terpecah-pecah. Dan bahkan dikatakan tidak bisa menjadi terang buat kota. Ini sangat penting. Panggilan Tuhan hari ini bagi kita, saya dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Untuk kota kita Jakarta dan Indonesia, ada panggilan. Ada tubuh Kristus, seharusnya kita anggota tubuh Kristus. Kita ini adalah tubuh Kristus yang berjalan, bergerak dari satu gereja lokal menjadi dalam gereja sekota yang bergabung dengan seluruh Indonesia, dan tubuh Kristus, kesatuan tubuh Kristus di seluruh dunia, orang-orang percaya dan gereja. Kita adalah satu tubuh, yang dimana tubuh Kristus yang bergerak dalam zaman ini. Supaya apa? Kita supaya sungguh-sungguh membawa dunia ini diselamatkan. Kalau kita lihat sesungguhnya, gereja adalah tubuh Kristus di dunia ini. Di dunia ini tubuh Kristus yang dikatakan untuk menyelamatkan dosa dunia ini dari segala dosa, dari sepanjang dikatakan orang-orang berbagai suku bangsa, termasuk di kota kita dan di gereja lokal. Dan kita tahu tubuh Kristus itu ada tubuh Kristus yang dikatakan dipakai Tuhan untuk bergerak, untuk dikatakan apa? Supaya membawa tongkat estafet karya keselamatan untuk dunia ini. Tuhan sudah memilih bangsa Israel, tapi akhirnya berpaling, digantikan oleh gereja. Kenapa? Karena bangsa Israel tidak percaya kepada Yesus adalah Mesias. Dikatakan itu menjadi faktor utama sehingga janji kepada Abraham, bangsa Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, tidak dapat bagian di akhir zaman ini. Siapa yang mendapat bagian? Yang mendapat bagian adalah gereja. Saya dan saudara, seluruh umat Tuhan, gereja Tuhan yang sadar kita adalah tubuh Kristus. Gereja yang sadar, komunitas yang sadar, sesungguhnya kita dipakai Tuhan di generasi ini, di zaman ini. Supaya apa? Untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, untuk tubuh Kristus yang bersatu, membentuk satu tubuh. Setiap anggota beda, tangan, kaki, ada mata, ada telinga, ada mulut. Semua harus bergabung menyatu untuk bersatu berpadu untuk karya Tuhan di akhir zaman ini. Supaya karya keselamatan bagi dunia ini yang sudah dijanjikan sejak manusia berdosa, jatuh dalam dosa itu, Adam dan Hawa. Supaya manusia generasi ini di akhir zaman ini kita boleh kembali kepada Tuhan. Untuk orang-orang berdosa, dunia yang belum percaya, setelah firman Tuhan katakan gereja secara lokal, sekali lagi saya katakan, sampai gereja universal, kota, bangsa Indonesia dan seluruh bangsa-bangsa adalah tubuh Kristus secara secara satu kesatuan yang menjadi tubuh Kristus. Satu tubuh Kristus. Inilah yang akan dipakai di akhir zaman ini untuk bergerak. Masalahnya, akhir zaman sangat dekat. Sudah kita sadar. Gereja-gereja, berbagai gereja, apapun denominasi kita, siapapun kita, keanggotaan gereja, di dalam gereja, kita harus sadar, kita ini adalah satu tubuh dalam Kristus. Satu tubuh. Setiap bagian berbeda, mempunyai fungsi yang berbeda, tapi sungguh-sungguh satu tujuan, bergerak bersama, bersinergi bersama-sama, supaya bekerja buat Tuhan di akhir zaman ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu, ada banyak hal yang kita perlu perhatikan, bagaimana kita dikatakan bisa, dikatakan gereja kita eklesia. Bagaimana kita bisa bersatu? Menjadi anggota tubuh Kristus secara lokal.
Mulai dari lokal. Kalau di lokal kita tidak bisa bekerja sama dan tahu menjadi bagian. Kita semua menjadi bagian tubuh. Ada yang jari, ada yang tangan, ada yang badan, kaki, mata, mulut, telinga. Semua satu bagian dari tubuh Kristus. Satu tubuh Kristus ini. Dan kita tahu bahwa sesungguhnya kalau kita masuk ya sebagai anggota Kristus, tubuh Kristus. Kita tahu firman Tuhan katakan bahwa sesungguhnya Yohanes 17:20-21. Ketika tubuh Kristus bersatu di sepanjang zaman, itu doa Tuhan Yesus. Maka misi, maka keselamatan itu kepada bangsa supaya dunia percaya akan terjadi. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak bersatu, gereja Tuhan pecah, maka terhambatlah orang percaya, dunia percaya. Firman Tuhan dalam Yohanes 17:20-21. Firman Tuhan katakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, bukan untuk 12 murid. Mereka berdoa waktu Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Tapi untuk juga orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Yang oleh pemberitaan murid-murid Rasul-Rasul 12 itu pergi ke seluruh dunia termasuk kita ke Indonesia. Tuhan berdoa supaya kita bersatu. Tahukah Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang berdoa buat kita. Untuk gereja lokal kita, eklesia supaya bersatu. Bersatu supaya kita kuat. Menjadi anggota tubuh Kristus. Harus bersatu bersama-sama. Ya, bagaimana kita akan dikatakan firman Tuhan katakan supaya mereka menjadi satu. Sama seperti Bapa, engkau ya Bapa, dan aku, kata Tuhan Yesus. Aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya apa? Dunia percaya. Dunia percaya. Ketika umat Tuhan bersatu. Seperti Bapa dan anak. Seperti pada Yesus. Kita bersatu. Maka dunia akan percaya. Gereja lokal, gereja sekota, gereja se-Indonesia, dan seluruh dunia. Ketika bersatu. Maka yang terjadi adalah keselamatan dan kepercayaan. Iman dan orang percaya seluruh dunia secara serentak. Di masa COVID ini kita bersatu. Karena setiap orang pergi setiap hari meninggal. Dan kita harus bersatu. Menjelang dikatakan mereka harus percaya supaya tetap masuk dalam kerajaan surga. Dan kita tahu bagaimana kita sebagai gereja lokal, eklesia. Bagaimana kita bisa mulai dalam dunia ini dan mulai hari ini kita tahu. Kita datang masuk menjadi anggota. Masuk menjadi anggota. Dan dikatakan kita disambut dengan kata welcome home. Welcome home. Kita disambut. Saudara kita tahu. Setelah welcome home, kita harus tahu orang yang sudah masuk dalam keluarga dan bergabung dan tertanam di eklesia berkata, I am home. Saya ada di rumah. Saya sudah di dalam rumah, bukan di luar lagi. Tapi tidak cukup, saudara Bapak Ibu Saudara. Tidak cukup hanya kita merasa disambut dan kita merasa berada di rumah. Kita yang paling penting adalah home sweet home. Saudara di rumah harus berfungsi. Dan di dalam rumah harus bekerja, harus berpartisipasi, tidak diam. Tidak hanya menonton, tidak hanya mengkritik, tidak hanya melihat sesuatu semua berjalan, baik atau tidak. Tinggal kritik dan tidak tinggal puji, tinggal angkat jempol. Tidak. Kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Ada yang tangan, Anda ada yang tangan, ada yang kaki, Anda ada mulut yang harus bicara, ada yang telinga harus mendengar, ada semua mata yang melihat. Semua itu adalah bagian tubuh Kristus secara lokal di gereja baptis eklesia. Jangan katakan saudara saya tidak bisa apa-apa. Saya bukan anggota, saya cuma pendengar, saya hanya penonton. Tidak. Tuhan katakan, kita adalah bagian tubuh Kristus. Bagian tidak perlu, mungkin kita merasa tidak perlu. Tapi itu yang sangat dipentingkan, sangat diperlukan. Saudara kita tahu, semua bagian tubuh kita tidak ada yang tidak berfungsi atau tidak ada yang tidak penting. Jempol bisa menunjukkan sesuatu yang bagus. Telunjuk bisa menunjukkan ke arah Allah. Jari manis, ya, jari tengah. Bayangkan jari manis, telunjuk kelihatannya tidak ada fungsinya, sedikit. Bisa untuk korek kuping dan hidung. Semua berfungsi dengan baik. Semua berbagian sebagai tubuh Kristus. Kita punya peran, kita punya fungsi, kita sangat berarti. Jadi kita tahu hari ini, Tuhan sedang bicara kepadamu. Yang baru bergabung, yang sudah lama bergabung, dan mungkin yang belum bergabung. Tuhan katakan, mari menjadi bagian dari tubuhku. Untuk bergerak di secara gereja lokal. Untuk menjadi berkat di gereja lokal, keluarga-keluarga, dan nanti menjadi berkat bagi kota Jakarta, dan bagi Indonesia, bahkan bagi bangsa-bangsa. Ketika tubuh kita bersatu, apapun Tuhan akan percayakan. Tapi ketika tubuh tidak berfungsi, berperan, kita tidak bisa bergerak apa-apa.
Kalau yang berbicara terus bicara, tangan hanya bergerak, kaki tidak mau jalan, kita tidak bisa berjalan. Harus semua bagian tubuh harus berjalan, bergerak, semua kita baru bergerak, berbicara. Untuk melaksanakan amanat agung, untuk melaksanakan visi Tuhan, untuk melaksanakan rancangan Tuhan, untuk melaksanakan apa yang Tuhan inginkan di dunia ini. Mulai dari gereja kecil, lokal, itu eklesia. Kita tahu bagaimana kita mulai. Bagaimana kita mulai bisa dikatakan sungguh-sungguh menjadi bagian tubuh Kristus. Bagaimana? Ya, memulainya. Bagaimana melanjutkannya? Bagaimana bergerak? Saudara, kita firman Tuhan, kita tuh belajar dari firman Tuhan. Kita bergerak dari bagian yang paling kecil, yaitu gereja lokal, gereja baptis eklesia. Kita harus berperan juga dengan kota, supaya tubuh Kristus semakin besar, anggotanya semakin lengkap dengan gereja se-Indonesia. Bahkan dengan gereja bangsa-bangsa menjangkau jiwa-jiwa seluruh bangsa untuk kemuliaan Tuhan, untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Pergi, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Ketika kita tahu fungsi itu, peran itu, tidak bisa kita sendiri. Kita harus yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi bagian tubuh Kristus. Satu, kita siap. Kita, saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan anak, siap diperlengkapi yang pertama oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan melengkapi, Roh Kudus akan berperan, Roh Kudus akan berkarya kalau kita siap. Kalau tidak siap, maka kita dikatakan tidak bisa dibawa Tuhan untuk masuk dalam kegerakan tubuh Kristus, satu Kristus. Kegerakan tubuh Kristus dalam kesatuan, kegerakan tubuh Kristus secara universal, bahkan sejarah gereja lokal juga kita tidak bisa. Siapkan diri, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sedang memakai engkau. Tuhan sedang memakai engkau. Tuhan Yesus dan Roh Kudus sedang memperlengkapi engkau. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 12 ayat 4-7 katakan, ada rupa-rupa karunia. Ada rupa-rupa, tetapi satu roh. Satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan juga dikatakan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah yang satu, yang mengerjakan semuanya untuk dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan besar. Tiap-tiap orang, saudara, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak muda, anak-anak, tiap-tiap Anda akan diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk dipakai dalam kerajaannya, dipakai dalam keluarga Allah, dipakai dalam tubuh Kristus, menjadi bagian, salah satu bagian. Yang dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 8-11. Apa itu bagiannya? Apa itu karunia-karunianya? Kalau kita salah satu, pasti setiap orang dikasih atau diberi oleh Tuhan minimal satu. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Sesuai dengan kepercayaan tanggung jawab yang kita terima. Tuhan bilang kalau setiap perkara kecil, seringkali kita meremehkan perkara kecil. Ketika setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Saudara, firman Tuhan dalam 1 Korintus 12 ayat 8-11 katakan, sebab kepada seorang roh atau Roh Kudus memberikan karunia. Untuk apa? Untuk berkata-kata dengan hikmat. Dengan hikmat berkata-kata. Yang lain roh memberikan apa? Karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Berkata-kata dengan pengetahuan. Ada orang yang juga dikatakan kepada seorang roh memberikan iman. Ya, ada di antara kita. Bahkan ada juga dikatakan kepada yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Menyembuhkan orang sakit. Menyembuhkan orang-orang yang timpang, orang yang buta, bahkan yang sakit COVID. Tuhan beri kepada orang-orang kita di antara kita. Bapak, Ibu, Saudara siap. Kalau Anda siap, Tuhan beri. Beriman dengan beriman. Menerima. Bahkan kepada seorang roh memberikan kuasa untuk melakukan segala mujizat. Sudahkah kita dengan beriman dan menerima itu? Ada di antara kita akan diberikan karunia mujizat. Bahkan dikatakan lagi, karunia apa lagi? Karunia dikatakan untuk bernubuat. Menceritakan rahasia-rahasia Tuhan yang Tuhan berikan. Nubuat. Bahkan kepada yang lain memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kita tahu yang mana ada orang-orang yang berasal dari Tuhan dengan karunia yang benar. Orang-orang itu di antara kita ada diberi.
Kita bisa menguji setiap roh orang-orang, bahkan roh-roh yang sering menyerupai, bahkan menyamar. Kita tahu bukan dari kuasa Tuhan, tapi roh jahat. Dan dikata kepada Allah diberikan karunia berkata-kata bahasa roh, berbicara dalam bahasa roh. Ini di firman Tuhan katakan ada yang diberi, ada, tidak semua. Tidak semua harus berbahasa roh, tidak. Nah, Tuhan katakan kepada orang-orang akan diberi. Tuhan bilang kata juga kepada yang lain memberikan karunia untuk menafsirkan. Bahasa roh hanya bicara pribadi kepada Tuhan dan orang tersebut. Tapi dikatakan ada orang-orang diberikan karunia untuk menafsirkan. Kalau ada pesan-pesan kepada jemaat, ada orang lain untuk kepentingan orang lain, bukan diri sendiri saja. Ada orang diberi, mungkin Bapak Ibu Saudara, bisa menafsirkan bahasa roh ketika orang lain berbahasa roh. Dikatakan juga ada lagi, dikatakan roh yang sama. Dikatakan yang memberikan karunia tiap orang secara khusus. Tidak umum, tidak dikat pasaran. Karunia roh tidak pasaran. Tidak ada semua satu gereja bahasa roh, tidak. Hanya orang-orang tertentu. Tidak semua bernubuat, hanya orang tertentu. Ada yang punya pengetahuan dan berkata-kata pengetahuan dengan hikmat dan karunia penyembuhan. Tidak semua dalam satu gereja. Tuhan berikan masing-masing. Dikatakan secara khusus, spesial. Bahkan dikatakan yang dikatakan sesuai, yang seperti yang dikehendaki Roh Kudus. Kita boleh minta? Boleh saja. Boleh saja kita minta, tapi belum tentu diberikan. Ya, hanya Roh Kudus yang menempatkan di gereja eklesia ini karunia-karunia sesuai tepat orang-orang yang dipilih dan sesuai kehendak Roh Kudus. Untuk itu, Bapak Ibu siap? Kalau tidak siap, tidak dipaksa. Dan Roh Kudus tidak akan memberikan. Dan bahkan Roh Kudus juga menentukan siapa harus punya bisa bahasa roh. Ada bisa karunia menyembuhkan. Ada bisa karunia untuk bernubuat. Ada karunia bicara pengetahuan dan iman. Dan dikatakan mengadakan mujizat. Kalau saudara minta, memaksa, tidak bisa. Karena yang harus memberikan siapa? Yang memberikan dengan sukarela, dengan tepat adalah Roh Kudus. Untuk itu, persiapkan Bapak Ibu Saudara. Siapkah kita menerima? Siapkah kita dipakai dan terima? Ketika kita meminta, kita siap. Kehidupan kita, karakter harus siap. Harus dibentuk. Hubungan kita dengan Tuhan harus baik. Dan sungguh-sungguh hidup. Motivasi kita bukan untuk membanggakan diri. Oh, saya punya karunia. Saya hebat, kamu jelek, kamu gak bisa. Tidak demikian. Tapi Tuhan pakai. Karunia itu untuk bersama-sama membangun jemaat. Untuk bersama-sama menguatkan. Mengembangkan gereja Tuhan, gereja eklesia ini. Jadi tidak ada penganggur-penganggur. Tidak ada penganggur-penganggur di dalam gereja eklesia dan tubuh Kristus. Apakah saudara menjadi bagian dari tubuh Kristus? Harus tahu. Bukan berarti saudara saya sudah bergereja, saya sudah rajin ibadah, saya sudah beri perbuatan. Bukan itu. Tapi apakah saudara sudah menjadi bagian dari tubuh Kristus? Menerima karunia dan supaya kita menjadi anggota yang berfungsi. Yang kedua, menjadi anggota tubuh Kristus harus kita berfungsi. Berfungsi, bergerak sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita punya karunia, kalau tidak berfungsi, untuk apa? Untuk apa? Dan bahkan punya karunia bukan untuk membantu membangun jemaat, tapi mempecahkan gereja dan pelayan Tuhan. Untuk apa? Tuhan katakan orang-orang yang menjadi anggota tubuh Kristus harus bersinergi. Semua tubuh dari kepala, mata, kuping, telinga, dan mulut, tangan, badan, kaki selalu bergerak untuk dipakai Tuhan untuk sebagai tubuh Kristus menjangkau dunia. Harus sinkron. Bagaimana bisa sinkron? Dan dikata firman Tuhan katakan bahkan bukan harus sinkron, harus kita tahu ada kadangkala seperti jemaat di Korintus yang memberikan konsultasi, minta tulis surat kepada Rasul Paulus, ada masalah penyembahan berhala, masalah etika, moral, keinginan daging, bahkan perpecahan jemaat, dan tentang karunia. Ada karunia, tapi mereka saling menghantam, saling dikatakan, saling menyombongkan diri, saling merendahkan. Tapi firman Tuhan katakan, terjadi perpecahan. Kalau kita tidak berfungsi sebagai tubuh Kristus yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tubuh itu saling menghantam. Ya, kalau mungkin kita kepleset jatuh, tangan kita langsung pukul kaki. Ya, kalau kegigit lidah lagi makan, tangan langsung pukul. Bayangkan tubuh bam kebelur.
Itu yang terjadi. Kenapa ada gereja yang pecah? Kenapa ada denominasi yang pecah tidak bisa bersatu? Nah, kenapa? Karena yang berlaku hukum rimba di dalam gereja. Dalam komunitas orang itu percaya. Bahkan dikatakan, yang menang, yang kuat yang menang. Yang kuat menindas. Saudara, hukum rimba sedang terjadi di rumah Tuhan. Di dalam kesatuan tubuh Kristus babak belur. Ya, firman Tuhan dalam 1 Korintus 12 katakan ayat 20-25 dengan jelas. Bagaimana tubuh harus bereaksi, berfungsi. Memang ada banyak anggota, tapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak bisa bilang kepada tangan, aku tidak membutuhkan kau. Tidak bisa. Ya. Dan kepala tidak bisa berkata kepada kaki, aku tidak butuhkan kau. Tidak bisa. Karena satu tubuh. Malah justru anggota yang paling nampak paling lemah yang paling dibutuhkan. Ya. Dan kepada anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota yang tidak elok kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya apa? Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh Kristus. Supaya anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ya. Kita tahu kita semua saling memerlukan setiap anggota tubuh Kristus. Satu tubuh kita. Untuk take rekaman saat ini, rambut saya harus sisir. Harus bagian-bagian yang tidak rapi harus dirapikan. Ada tim yang membantu semua posisi dan semua. Kita satu tim. Dikatakan tubuh Kristus demikian di dalam gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara tidak bisa diam. Saudara jangan jadi anggota tubuh Kristus tidak berfungsi, lumpuh. Hanya diam nonton dan dikatakan hanya mengkritik, hanya bisa memuji dan diam saja penonton. Tidak ada penonton di dalam gereja Tuhan dan tubuh Kristus. Ya, bayangkan kalau saya mau bicara, tangan saya tidak mau, saya cuma mulut saja begini. Tidak elok. Dan kaki saya diam saja. Atau mata saya merem sedangkan bicara. Saudara tidak sinkron. Sebagai tubuh harus menopang mata saya, mulut saya, tangan, kaki, ekspresi wajah saya. Semua bersatu sampai tubuh Kristus yang bergerak satu untuk bersama-sama bergerak bersama dalam tubuh Kristus. Kalau Tuhan ingin menyelamatkan dunia ini dan bukan hanya di keluarga kita. Ya, perlu tubuh Kristus Anda, orang-orang di dalam keluarga, mungkin orang tua yang belum percaya harus bergerak. Ceritakan saja Tuhan Yesus menyelamatkan. Percaya Tuhan Yesus masuk surga. Cukup. Kalau mereka tidak percaya, itu tugas sudah selesai. Ya, ketika tidak ada menyampaikan saudara, mereka meninggal. Saudara, kita harus bertanggung jawab pada Tuhan. Kita harus menunjukkan kasih kita anak-anak kepada orang tua di rumah. Bisa jadi berkat, ada perubahan hidup ketika meninggalkan dosa. Ketika sampai di rumah kita setelah bertobat, kita ada perubahan yang baik. Tutur kata kita, cara bicara kita, cara bersikap dalam rumah, membantu orang tua dan macam-macam. Itu akan menjadi berkat tubuh Kristus bergerak ketika menjadi tangan kita semua, setiap keluarga diselamatkan. Setiap keluarga boleh join, masuk mengalami ke mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan dan campur tangan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Berfungsi, kita harus berfungsi, bergerak bersama-sama sebagai anggota tubuh Kristus. Tidak ada yang diam. Tidak ada yang diam. Semua harus bergerak. Semua harus bergerak dalam satu kesatuan, dalam sinkron supaya gereja Tuhan, tubuh Kristus kecil di eklesia bisa bergerak, menjalan kepada kota-kota, berjalan kepada Indonesia, berjalan kepada bangsa-bangsa untuk menyelamatkan banyak jiwa. Perlu sinkron, semua saling mendukung. Ada yang menyumbang talenta, ada yang menyumbangkan waktu, ada yang menyumbangkan pikiran, ada yang menyumbangkan dana, ada yang menyumbangkan segala perlengkapan dan hal-hal yang lain, ada yang mensupport, motivasi. Semua satu kesatuan sehingga kita bergerak. Gereja eklesia mengalami mukjizat 1,5 tahun. Kita bisa menjadi gereja. Ini menjadi pertanyaan banyak orang. Mukjizat. Sementara ada orang yang menjadi tempat pembinaan warga 5 tahun masih TPW, BPW, tempat pembinaan masih 6-7 tahun. Bahkan kita dikatakan harusnya standar 3 tahun di gereja, kita setengah, 1,5 sudah bisa mandiri. Itu mukjizat. Kenapa? Kita bergerak bersama-sama.
Kita bergerak satu dengan lain, saling mendukung, menopang. Itu sebabnya bergeraklah tubuh Kristus yang kecil di eklesia untuk berjalan berkota-kota, mengabarkan Injil dan bersiap kepada bangsa-bangsa. Ini perlu gerakan orang-orang, mendaya orang-orang yang bergabung bersama-sama, menyumbangkan talenta, menyumbangkan karunia, menyumbangkan waktu, pikiran, hidupnya, bahkan pelayanan dan seluruh kesempatannya. Dan uang, dan semua. Kita perlu orang yang punya skill, orang yang menyerahkan diri dengan talenta. Berbagai bidang, musik, paduan suara, ya, bagian IT, bagian macam-macam yang kita perlukan. Ya, pencari dana, bahkan supaya kita punya gedung sendiri, kita punya rumah ibadah sendiri. Semua bagaimana? Harus bekerja sama. Bagian yang mendoakan secara khusus, yang perlu dengan kaki, dengan berlutut, dengan air mata. Berfungsi, ketika berfungsi maka gereja itu bergerak, dipercayakan Tuhan sebagai tubuh Kristus, menjangkau semakin besar untuk pekerjaan Tuhan. Mulai rumah kita eklesia, mulai dari rumah anggota gereja yang percayakan semua orang tua dengan saudara-saudara dan teman-teman sekalian, mulai dari kota kita dan bahkan kepada bangsa. Anda diperlukan, Bapak Ibu, saudara dan anak muda, anak-anak, Anda diperlukan. Anda harus berfungsi, ambil bagian, maju, jangan tunggu. Ketika engkau tahu diberikan Tuhan talenta, ketika engkau mendapat sesuatu untuk dibagikan, katakan kepada pemimpinmu, aku siap melayani. Bukan didorong-dorong, bukan dikatakan, hanya harus bergerak sendiri. Harus bergerak, motivasi sendiri. Bukan disuruh-suruh, bukan dengan paksaan. Bergerak. Anda yang belum baptisan, segera dibaptiskan. Masuk dalam keluarga Kristus, masuk bersama-sama, berjalan bersama, berfungsi dalam tubuh Kristus di eklesia dan sampai kota dan bangsa-bangsa. Yang ketiga, bagaimana kita berposisi. Dikatakan menjadi bagian anggota tubuh Kristus, dikatakan bersama-sama. Yang ketiga, mempunyai tujuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan ketika karunia diberikan. Tujuan adalah apa? Untuk membangun tubuh Kristus, membangun jemaat, membangun gereja lokal. Semuanya diperlukan. Harus punya tujuan, motivasi yang sama. Bukan untuk motivasi untuk tampil, untuk supaya saya lebih hebat, supaya saya lebih dikenal, supaya saya lebih familiar, supaya saya semua. Tidak. Satu tujuan yang sama, kita menjadi anggota tubuh Kristus. Sama, kita bersama-sama bertujuan membangun tubuh Kristus di gereja Siloam, di kota dan bangsa-bangsa. Membangun jemaat supaya bertambah, yang belum percaya segera dibaptiskan. Bergerak, hayo baptis, hayo sungguh menyerahkan diri, hayo sungguh-sungguh melayani, hayo sama, kita semua bergerak. Ketika semua bergerak, betapa luar biasa tubuh Kristus bergerak, Tuhan akan percayakan banyak hal, jiwa-jiwa yang baru, pemimpin-pemimpin yang dipakai Tuhan luar biasa, tingkat keluarga, tingkat kota, tingkat bangsa, bahkan tingkat bangsa-bangsa. Kita terus bergerak. Ketika kita bergerak tubuh Kristus bersama-sama dengan tujuan yang sama, kita menjadi bagian dari tubuh Kristus yang sungguh-sungguh berperan di tengah kota bangsa kita yang sedang masalah COVID yang belum selesai. Bisakah kita bergerak? Bisakah kita menggarami? Bisakah kita menjadi terang? Bisakah kita berpengaruh, punya pengaruh? Ada, bisa. Tapi tidak sendiri, bersama-sama. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita bersama-sama bergerak. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita bersama-sama melayani Tuhan. Saling bergandengan tangan, saling bergerak, saling mencapai Tuhan. Kita ingat, di dalam alam semesta ini, ada banyak kegiatan si iblis. Kita tahu sekarang, di Taliban, negara itu dikuasai teroris, yang ingin mendirikan, dan bahkan dengan kekerasan. Tuhan ingin supaya kita bergerak bersama-sama untuk bersama bekerja menjadi tubuh Kristus, menjadi senjata kebenaran untuk menyampaikan kabar baik sampai ke ujung bumi, menyelamatkan keluarga-keluarga, menyelamatkan teman-teman kita, menyelamatkan semua orang. Tubuh Kristus. Kristus sedang bekerja. Sadarkah Bapak Ibu Saudara? Kita adalah anggotanya. Saya, Bapak Ibu, anak-anak muda, anak-anak, semua dipakai Tuhan. Tidak ada yang menganggur. Untuk itu yang pertama, siapkan dirimu. Siapkan dirimu dikerjakan atau dijamah oleh Roh Kudus memiliki karunia-karunia. Jangan lagi berkata, aku tidak bisa apa-apa.
Aku tidak bisa memiliki kemampuan. Tuhan akan berikan minimal satu kepada setiap orang. Minimal satu setiap orang. Untuk bergerak menjadi anggota tubuh Kristus. Di dalam tubuh kita tidak ada bagian yang tidak punya fungsi dan punya peran dan yang tidak berguna. Semua berguna. Demikian kita dalam tubuh Kristus. Ketika engkau sungguh-sungguh bertobat, bukan hanya dibaptis untuk ikut-ikutan. Sungguh-sungguh melahir baru. Engkau bertobat, menyadari dirimu, dosamu. Engkau sungguh-sungguh minta ampun. Engkau dapat menjadi anggota kerajaan Allah. Dibaptiskan, bukan secara fisik, tapi tubuhmu menjadi manusia yang baru. Ketika itu Tuhan melalui Roh Kudus akan masuk dalam hatimu. Memberikan karunia, talenta. Ada yang musik, ada yang menyanyi, ada yang berbicara, ada yang berhikmat, ada yang punya jadi pemimpin, ada yang sungguh-sungguh menata bagian dekorasi, bagian perlengkapan, bagian IT, bagian keuangan, bagian yang mensupport, bagian sosial. Banyak sekali bidang-bidang perlu diisi Bapak Ibu. Kita tahu semua ada. Ketika engkau datang, sungguh-sungguh siapkan dirimu. Hari ini juga engkau akan dipakai Tuhan. Yang kedua, bukan hanya memiliki keterampilan, kesempatan dan karunia dan pelayanan, tapi harus berfungsi, bergerak bersama-sama bersatu, berfungsi, bergerak, dan kita menjadi satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Kita bersama-sama bersatu dalam tubuh Kristus. Kita akan dikatakan berfungsi dan bergerak. Leluas, biarkan Roh Kudus berkuasa, berluasa dalam kehidupan kita, gereja kita. Kemanapun Injil akan diberitakan, kita katakan siap. Orang-orang yang dikatakan memiliki dan siap diperlengkapi dan bahkan berfungsi sesuai dengan anggota tubuh Kristus, saling memperhatikan, saling mensupport, saling mendukung, saling bersama-sama dikatakan sungguh-sungguh mau bersatu, saling bergantung. Jangan ada perkataan di dalam tubuh Kristus dan akhirnya aku tidak perlu engkau. Engkau tidak baik, engkau bersama. Kita saling mengingatkan. Kita bersama-sama bisa dipakai Tuhan. Tidak ada yang paling menonjol, tidak ada yang paling berjasa, karena semua yang kerjakan adalah Roh Kudus. Jangan sampai ada kesombongan ketika kita diberi karunia. Ketika kita dipercayakan Tuhan, jangan ada kesombongan. Karena kesombongan akan memecah belah dari kita semua. Memecah belah tubuh Kristus sehingga menderita. Saudara, kita saling memperhatikan, saling mendukung, saling membutuhkan. Tidak bisa berkata, saya tidak perlu engkau. Tidak bisa. Kita semua membutuhkan orang-orang yang mempunyai hati, orang-orang yang memberikan hati, hidup, waktu, talenta, uang, bahkan bakat, talenta, karunia akan bersama-sama. Yang ketiga, kita bermau ketika sudah disiapkan, diperlengkapi, kita berfungsi, maka kita akan bergerak dengan tujuan Allah. Untuk bukan hanya membangun gereja lokal, memiliki jemaat dan orang bertobat, tapi bergerak sebagai tubuh Kristus secara lokal, secara kota dan sebagai bangsa. Kita bergerak menjangkau banyak jiwa, menyembuhkan orang sakit, memulihkan mereka yang terbeban, terbelenggu dosa, memulihkan mereka yang dikatakan banyak masalah, memulihkan, bahkan membangkitkan supaya mereka bertobat, percaya dan dipakai Tuhan menjadi gerakan tubuh Kristus lebih universal dipakai. Anda diperlukan, Anda sungguh-sungguh dipakai Tuhan, Anda diberikan karunia talenta, Anda diminta Tuhan bersiap untuk berfungsi, bergerak bersama dengan Tuhan dan bahkan dipakai Tuhan untuk tujuan ilahinya. Terima kasih. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan kami menyerahkan seluruh Bapak Ibu Saudara yang mendengar khotbah hari ini. Tuhan memerlukan Engkau. Tuhan mau pakai Engkau. Tuhan memperlengkapi Engkau. Tuhan mau bergerak bersama-sama kita semua dalam anggota tubuh Kristus yang satu. Bersama-sama lokal melalui gereja eklesia dan bahkan melalui kota dengan bangsa dan bangsa-bangsa. Tuhan mengurapi Engkau Bapak Ibu Saudara. Tuhan memakai Engkau. Biarlah sungguh-sungguh Engkau menyerahkan diri. Sungguh-sungguh Engkau mau disiap dipakai Tuhan, menyerahkan diri. Bahkan berfungsi dan tidak hanya diam. Menjadikan tubuh Kristus lumpuh, menjadikan tubuh Kristus tidak sinkron. Tapi Engkau mau dipakai Tuhan untuk berfungsi sama Tuhan. Dan maksud untuk tujuan kekekalan dan untuk membangun jemaat dan tubuh Kristus di dalam nama Yesus. Berdoa Yesus. Haleluya. Amin.